Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal bagian A, analitika dan logika, KSN Informatika tahun 2020, nomor 6 dan nomor 7 ya. Nah, untuk nomor 6 ini soalnya adalah Pak Dengklek memiliki 8 titik yang terletak pada koordinat 2,5, 3,8, 3,4, 4,8, 4,0, 3,3, 0,4, 0,0. Beliau ingin menutupi kedelapan titik tersebut dengan sebuah poligon sedemikian sehingga setiap titik milik Pak Dengklek berada di dalam atau di tepi poligon tersebut. Berapa keliling poligon terkecil yang memenuhi keinginan Pak Dengklek? Tuliskan jawaban dalam bentuk angka saja. Nah, ini kalau kita gambar titik-titiknya akan diperoleh sebagai berikut. Nah, jadi ini kita beri nama misalnya 2,5 ini adalah titik A. Ini 2,5, terus titik B 3,8, ini 3,8, titik C 3,4, 3,4 titik C ini 3,4, terus titik D yaitu 4,8 ya, harus benar koordinat titiknya. Terus titik E yaitu 4,0 nih, 4,0, titik F 3,3, 3,3 ini 3,3, terus ini G yaitu 0,4, ini 0,4 ya di sini ya. Terus yang terakhir yaitu titik H yaitu 0,0. Nah, keinginan Pak Dengklek yaitu menutupi titik-titik sehingga nanti semua titik milik Pak Dengklek berada di dalam atau di tepi poligon. Nah, jelas di sini kalau dari gambar, misalkan kita buat poligon yang nanti semua titiknya minimal terletak pada poligon atau bisa di dalamnya. Ini kalau kita lihat kan titik A, C, F mengumpul di dalamnya, jadi sehingga nanti poligonnya udah jelas. Nah, kalau kita buat garis ED, nah ini pasti terpendek karena garis lurusnya. Artinya kalau kita bandingkan, misalnya poligon dari E ke F, terus baru ke D, itu kelilingnya pasti lebih panjang dibanding kalau dibuat garis lurus yaitu E ke D. Sehingga untuk soal ini mudah sekali bahwa nanti poligon yang sisinya terpendek yaitu dari H ke E, berarti dari H ke E, nah HE ditambah ini poligon ini ya HE, terus E ke D, ditambah D ke B, ya. D ke B, terus ditambah B ke G, B ke G, terus terakhir yaitu G ke H, G ke H, G, H. Nah, ini berapa panjang kelilingnya? Nah, HE itu ini dari H 0,0 sampai 4,0 berarti 4. Terus E ke D itu berarti ini kan 4,8 ya, berarti ini 8. Nah, terus dB jelas 1. Nah, PG itu kalau kita lihat nih PG itu adalah sisi miring dari segitiga siku-siku yang panjang ini 3 ya, ini 4, berarti ini adalah 5 ya, berarti PG sana 5. Tambah GH itu ini berarti panjang sisinya yaitu 4. Nah, tinggal kita jumlahkan berarti nanti panjangnya adalah 22. Itu sisi terpendek dari poligon ini ya, poligon ini. Semua titiknya berada pada poligon atau berada di dalam, sehingga nanti yang berada di dalam ada 3 titik yaitu titik A, C, F.
Oke, berarti jawaban untuk nomor 6 adalah 22 ya. Sehingga nanti sekali lagi perhatikan yang diminta, jangan ditulis pakai huruf-huruf ya. Jadi kalau diminta pakai angka, berarti jawabannya adalah 22. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Jadi di sini kalau nomor 6 tadi jawabannya tulis nah dalam bentuk angka saja, berarti ya ditulis menggunakan angka ya. Sekarang kita lihat nomor 7. Untuk nomor 7 ini soalnya kerajaan Yudan sedang berperang. Nah, ini ada tabel ya. Kerajaan Yudan sedang berperang melawan kerajaan Ahmad. Salah satu mata-mata kerajaan Yudan berhasil mendapatkan peta logistik kerajaan Ahmad, yaitu sebagai berikut. Ya. Sumber logistik kerajaan Ahmad berada di node bernomor 1. Di sini berarti di nomor 1, dan kerajaan Ahmad berada di node ke-9 ya. Sumber logistik kerajaan Ahmad, sumber logistik di nomor 1, sedangkan kerajaan Ahmad itu ada di nomor 9. Kerajaan Yudan ingin memutus jalur logistik kerajaan Ahmad agar memenangkan perang. Dengan kata lain, kerajaan Yudan ingin menghancurkan beberapa jalan sedemikian hingga tidak ada jalan yang bisa digunakan untuk mencapai nomor 9 dari nomor 1. Jadi maksudnya logistik itu tidak akan sampai kalau ada beberapa jalan yang dirusak ya. Bilangan yang tertera pada jalan merupakan biaya yang dibutuhkan kerajaan Yudan untuk menghancurkan jalan tersebut. Berarti misalkan ini 29, berarti kalau ingin menghancurkan penghubung antara node 1 dan node 3 itu memerlukan biaya sebesar 29 ya, begitu seterusnya yang lainnya. Berapa total biaya minimum yang dibutuhkan kerajaan Yudan? Jadi kita ingin mencari yang biayanya minimum, jadi 29. Nah, kalau 29 dibanding misalnya 7 tambah 9 tambah 11. 7 tambah 9 tambah 11 itu walaupun di sini ada penghubungnya ada 3, tapi kalau dari sisi biaya lebih rendah karena 7 tambah 9 itu 16, tambah 11 hanya 27. Jadi kalau di sini hanya satu jalur, tapi justru biayanya 29 ya. Nanti kita ingin mencari biaya minimum. Jawaban, tuliskan jawaban dalam bentuk angka saja. Jadi seperti nomor 6, nanti setelah ketemu hasilnya, ya itulah yang kita isikan ya. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan soal tersebut. Baik, jadi kata kuncinya adalah kita akan memutus penghubung antara node 1 dan node 9 ya. Kita memilih biaya yang paling rendah. Oke. Baik, kita lihat di sini. Ini terlihat di sini adalah ini node 1 ya. Ini adalah sumber logistik. Terus 9 ini adalah kerajaannya. Maka kita akan memilih mana yang jalur yang akan kita hancurkan. Nah, kalau kita perhatikan misalnya penghubung node 1 dan node 3, ini biaya yang diperlukan adalah 29. Nah, kalau kita lihat kelanjutan setelah 3 itu, penghubung 3 ke 6, 3 ke 8, 3 ke 5, itu memang ada 3 penghubung ya, 3 vertex ya. Ini kalau kita jumlahkan 7 tambah 9 hanya 16, 16 tambah 11 itu hanya 27. Artinya kalau dibandingkan dengan node penghubung node 1 dan 3 yaitu 29, itu masih lebih murah yang 3 ini. Sehingga tentu saja kita akan memilih tidak menghancurkan yang 1 sampai 3 karena biayanya lebih mahal ya. Jadi maksudnya yang 1 sampai 3 di sini ini tidak kita hancurkan ya, ini berarti ini kita biarkan ya. Nomor yang 29 itu kita biarkan, ini tidak kita hancurkan ya, katakanlah kita kasih kode itu.
Terus begitu juga yang 47. 47 itu kalau dibandingkan dengan menganjurkan yang 3 jalur di belakangnya pasti lebih murah ya. Jadi ini tidak kita hancurkan. Terus terakhir yang mendekati kerajaan. Ini 31. 31 itu kalau sebelumnya di sini ada 6, 13, 4. Ini hanya 23. Ini 31 berarti 31 juga tidak kita hancurkan. Ini 49. 49 itu penghubung sebelumnya 10, 9, 4. Pasti lebih murah yang 3 jalur ini. Berarti 49 tidak kita hancurkan. Ya, oke. Baik, sekarang lihat ini. 1 dan 2 tidak dihancurkan. 7 dan 31 tidak dihancurkan. Berarti yang 13 ini harus dipotong. Karena apa? Kalau 13 nggak dipotong berarti 1 sampai ke 9 ada penghubungnya. Berarti 13 harus dipotong. Ya. Oke. Terus berikutnya. 13 sudah dipotong. Ini ada jalur yaitu dari 2 menuju 9 melalui 4. Yaitu apa? 8, 4, ya, ini menuju 7, terus ke 9. Berarti 2 ke 7 melalui 4 ini harus diputus. Sama putusnya tentu saja kita milih yang paling murah, berarti bukan yang 8 ya. Jadi yang 4 ini yang kita hancurkan. Sehingga nanti penghubung 2, 4, 7 tidak ada. 2 ke 7 juga tidak ada. Nah, sekarang yang melalui 5. Atau kita pikirkan yang sebelah sini dulu. Nih. 1 ke 3 tidak diputus, terus 8 ke 9 tidak diputus. Oh berarti yang 3 ke 8, yang 9 ini harus diputus, karena kalau tidak diputus nanti akan ada penghubung ya. 9 diputus. Terus berikutnya sama seperti yang bagian atas tadi, dari 3 menuju 8 itu ada yang melalui 6. Ini harus diputus, karena kalau tidak diputus nanti bisa 1, 3, 6, 8, 9. Nah, tentu saja kita pilih yang biayanya paling rendah. Nah, ini antara 10 dan 11, berarti kita pilih yang 10. Ya. Oke. Terus berikutnya, ini jalur yang masih bisa dilalui, yaitu bisa 1, 3, 5, 8, 9. Atau 1, 3, 5, 7, 9 ya. Jadi semuanya melalui 5. Ini kalau kita perhatikan berarti misalnya 3 kita putus, 7 kita putus. Nah, udah selesai karena udah tidak mungkin masuk ke 5 ya. Nah, terus di sini ada juga misalnya boleh masuk ke 5 tapi jangan sampai ke 7 dan ke 8, berarti 6 dan 4 yang kita putus. Nah, kalau kita perhatikan ini 6 tambah 4 ya. Terus ini 3 tambah 7 hasilnya sama. Jadi boleh yang kita putus yaitu 6 dan 4-nya atau 7 sama 3-nya. Ya, tentu saja tidak boleh misalnya, oh saya mau pakai yang lebih kecil yaitu 3 dan 4 misalnya, kan jumlahnya hanya 7. Nah, kalau 3 dan 4 yang kita putus, berarti nanti ada penghubung yang bisa jalan yaitu apa? 1, 3, 5, terus ini ke 7, yang biayanya 6 ini baru ke 9. Berarti di sini biaya minimal yang bisa kita lakukan yaitu 6 atau 4, terus 3 atau 7 ya. Jadi kita putus misalnya 6 dan 4 ya, berarti ini. Ya, jumlahnya sama ya, boleh juga yang 3 dan 7. Nah, sehingga biaya minimumnya dari sini yaitu 4 ditambah 13 ditambah ini 6 ya, ditambah 4 ditambah 9 lalu ditambah 10 ya. Berapa itu berarti? Ini 13 tambah 4 17 tambah 6 23 ditambah 4 27 tambah 9 36 tambah 10 46 ya. Berarti biaya minimum untuk soal nomor 7 itu adalah 46, sehingga nanti cukup kita tuliskan sekali lagi di sini ya, angkanya saja yaitu 46. Nah, demikian pembahasan nomor 6 dan 7, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.